Halo Memers, selamat datang di YouTube channel Bisnis Muda. Kali ini kalian sedang menonton program Duar, diskusi unik ala Rangga dan Rahma. Kakak Rama. Tahu nggak Senin kemarin tuh tepatnya tanggal 29 Maret yang kilang minyak meledak? Oh, yang kilang minyaknya Pertamina di Indramayu. Iya, tepatnya di daerah Balongan. Iya, gila itu ngeri banget ya, Kak? Ih, serem. Nah itu tuh Kak Rama, kilang minyak yang meledak itu merupakan milik PT Pertamina RU6. Oh. Nah, yang kebakaran itu terjadi di tangki T301G. Nah, kilang minyak RU6 ini merupakan kilang minyak ke-6 dari 7 kilang minyak milik Direktorat Pengolahan PT Pertamina Persero. Oh gitu. Iya, yang kegiatan bisnis utamanya adalah mengolah minyak mentah atau crude oil. Pengolahan minyak mentah ini diolah menjadi produk bahan bakar minyak atau BBM. Lalu ada non-BBM dan petrokimia. Oh gitu. Terus dia kan salah satu kilang minyak terbesar juga nih. Nah, si kilang minyak yang ada di Balongan ini, BMers, juga mampu memproduksi beberapa bahan bakar seperti premium, Pertamax, terus juga ada Pertamax Plus juga. Ada Pertamax Dex juga ya? Iya, terus ada solar Pertamina Dex, terus juga ada kerosen atau minyak tanah. Oke. Selain itu, dia juga memproduksi LPG sama propilen. Cukup banyak dan lengkap ya, maksudnya yang ada di sekitar kita tuh ternyata diproduksi dari sini. Di Balongan itu, di kilang minyak Balongan. Nah, terus produksi ini juga dipasok ke sejumlah wilayah kayak ke DKI Jakarta, Banten, kemudian juga ke Jawa Barat dan sekitarnya. Jadi ya kalau misalnya kilang minyak itu kebakaran, ya otomatis dampaknya juga luas banget. Turut berduka cita ya atas meledaknya Kilang minyak di Balongan. di Balongan. Kakak Rama, kan minyak yang dipasok ini pastinya bakal nyampe ke SPBU yang ada di sekitar kita dong. Di episode kali ini, gua sama Kakak Rama nih pengen bahas tentang ada kaitannya dengan SPBU. Ada banget sih. Banget sih. Apa Kakak Rama? Bisnis SPBU, bener Yes, tepatnya bisnis SPBU itu masih menguntungkan nggak sih di era saat ini? Apalagi kan sekarang ada kendaraan listrik nih ya bahan bakarnya. Jadi masih cuan nggak sih kalau misalnya bisnis SPBU? Kan beberapa SPBU di Indonesia ini bermacam-macam nih Kak Rama. Mulai dari Pertamina, ada Shell, terus ada ExxonMobil, dan masih banyak lainnya. Kira-kira kalau gue pengen buka franchise dari SPBU, mahal nggak ya Kakak Rama? Waduh, gue belum pernah nyoba sih, Ga. Cuman kayak boleh deh kita cari tahu sekarang. Oke. Nah, ini nih BMers, berdasarkan data yang udah kita cari nih, kalau kalian mau buka franchise-nya SPBU Pertamina, kalian harus nyiapin uang sebesar 5 miliar sampai 20 miliar. Waduh, 5M sampai 20M? Yes, of course. Kalau gaji UMR bisa nggak, Ga? Bisa. Cuman umur-umur 70 juga belum tentu. Nah, bisnis SPBU ini juga harus mempersiapkan tanahnya itu seluas 1.500 meter persegi. Nah, yang kedua apa Kak Rama? Yang kedua itu ada SPBU Shell. Kalian juga bisa loh bikin usaha dari franchise SPBU Shell. Kalau misalnya tadi kan Pertamina 5M sampai 20M. Yes. Kalau misalnya di SPBU Shell itu kalian cuma butuh uang 500 juta sampai 4M, lebih murah dari yang si Pertamina tadi. Lebih murah untuk sebagian kalangan mungkin. Iya. Kalau buat aku sih tetap belum nyampe nih, mahal tetap ya. belum nyampe. Oke. Oke. Nah, kalau misalnya kalian mau franchise SPBU Shell, kalian tuh butuh lahan sekitar 1.000 meter persegi. Nah, yang ketiga nih BMers, ada yang namanya ExxonMobil. Di antara kedua tadi nih, itu bisa dikatakan lebih murah lah franchise-nya. Oh iya? Yes, karena itu hanya ratusan juta, tepatnya di 110 juta sampai 140 juta rupiah. Oh, lebih murah. Nah nih Kak Rama, ternyata nih dari bermacam-macam SPBU tersebut mempunyai 3 jenis franchise. Oke, berarti ada bagi-bagiannya lagi tuh? Yes, ada 3 tuh. Yang pertama itu ada CODO. CODO? Yes, tahu nggak? Enggak. Nah, CODO itu merupakan Corporate Owner Dealer Operate, yang artinya SPBU tersebut milik perusahaan penyelenggara, tapi yang mengelola itu pihak swasta. Terus yang kedua itu ada COCO bukan sih? Yes, of course. Yang kepanjangannya itu adalah Corporate Owner Corporate Operate, yang artinya itu semuanya itu punya si perusahaan penyelenggara gitu. Jadi nggak ada pihak swasta. Nah, yang ketiga nih BMers ada namanya DODO.
Nah, berarti kebalikan dari si CEO-CEO ini. Berarti dimiliki penuh oleh pihak swasta. Rangga, emang masih cuan ya hari gini bisnis SPBU-nya? Waduh, Pertanyaan menarik nih. menarik. Kalau misalnya ngomongin cuannya, sebenarnya keuntungan dari bisnis SPBU ini ada jangka waktunya gitu loh. Oh iya, Ah. betul, itu tepat tuh. Iya, jadi jangka waktunya sih agak panjang sih, BMers. Jadi nggak lo baru buka, terus abis itu lo langsung cuan, nggak juga. Sebulan kemudian gitu, 2 bulan kemudian kan nggak mungkin. Atau bisa jadi tahunan. Nah, itu untungnya itu bisa tahunan sampai belasan tahun. Iya benar, soalnya ada yang namanya faktor lokasi dari si SPBU sendiri. Iya, kalau kalian buka SPBU di lokasi yang strategis ya mungkin bisa lebih cepat, tapi tetap aja tahunan. Iya, namanya juga bisnis, harus sabar lah, nggak langsung cuan. Iya, betul tuh BMers. Nih Kak Rama, sekarang kita kasih tahu ke BMers nih tentang margin yang didapat oleh SPBU Pertamina pada tahun 2016. Nih, Pertamina memberikan margin tinggi untuk penjualan Pertamax dan Pertamax Plus Oh, dibanding premium. Itu pada tahun 2016 nih, berdasarkan riset yang kita cari. asik. Nah, yaitu hampir Rp100 per liter lebih tinggi dibanding harga dari premium. Si premium. Iya. Kalau Pertamax itu berada di Rp375 per Per liter. liternya, sedangkan premium hanya di Rp277 per liternya. Nah, kalau tadi kan di tahun 2016. Kalau misalnya setahun sebelumnya, Oke. lebih tepatnya di 2015, itu Pertalite, kan ada lagi nih, ada Yes. Pertamax, ada Premium. Nah, kalau Pertalite itu margin penjualannya itu lebih besar dibandingkan Premium. Kalau Pertalite itu margin penjualannya sekitar Rp300 per liter. Nah, kalau misalnya Premium itu cuma 230 sampai 275 per liternya. Oh, berarti lebih besar si Pertalite ya. Nah, nih Kak Rama, di tahun 2019, Kementerian SDM mengeluarkan Keputusan Menteri nomor 9K garis miring 10 garis miring M garis miring 2019 yang mengatur tentang formula dasar dalam perhitungan harga jual eceran jenis BBM umum, jenis BBM bensin, dan solar yang disalurkan lewat stasiun pengisian BBM di SPBU atau stasiun pengisian bahan bakar nelayan atau SPBN. Di peraturan tersebut juga ditetapkan margin harga eceran nih, Ga. Kayak gimana tuh Kak Rama? Lebih tepatnya margin harga eceran untuk BBM non subsidi, Pertalite, terus Pertamax CS kayak Pertamax, Pertamax Turbo, Oke. Pertamax Plus Plus itu juga. Terus kemudian ada Solar Dex ya? ada Dexlite juga yang margin harga ecerannya itu paling tinggi 10% Oke. dan paling rendah itu 5% dari harga dasarnya. Oh, berarti dibatasi gitu ya, paling tinggi Iya. 10% dan paling rendah 5%. 5% doang. Sekarang kan harga Pertalite di pasaran itu sekitar Rp7.650. Nah, kalau 10%-nya berarti sekitar Rp765 ya Kak Rama. Nah, kita asumsikan nih BMers, kalau yang terjual itu misalnya 15.000 liter per hari. Jadi keuntungannya itu sekitar ya 11.475.000 Kak Rama. Wih. Kalau dikali 30 hari atau sebulan nih Kak Rama, penghasilannya itu bisa Rp344.250.000 per bulannya. Tertarik nggak? Tapi kan modalnya juga gede ya. Oh iya ya. Tapi cuannya juga lumayan. Gak cuman duit doang sih, Gak. Yang perlu mesti disiapin? kita siapin, iya. Apa aja Ada tuh, juga Kak Rahma? persyaratan yang perlu kamu siapkan nih, BMers. Kalau misalnya kamu memang tertarik buat bisnis franchise SPBU. Yang pertama, kalian harus siapin fotokopi KTP. Oke, aku punya. Ya, gue juga punya. Dari pemilik atau pimpinan badan usaha. Punya nggak ya? Lanjut Kak Rama. Terus yang kedua, kalian juga harus nyiapin namanya biodata perusahaan. Terus udah gitu ada layout bangunan SPBU-nya kayak gimana, itu juga harus disiapin. Terus juga kalian harus nyiapin namanya peta lokasi. Kemudian kalian juga perlu banget yang namanya menyiapkan perizinan dari pemerintah setempat di mana SPBU itu mau dibangun sama kalian. Oke. Jadi nggak cuma duit doang, kalian tuh perlu yang namanya mempersiapkan segala bentuk administrasinya gitu. Tapi duit juga penting ya. Oke nih, lanjut nih Kak Rama. Nah, di tengah maraknya kehadiran mobil listrik nih, Yoi. kira-kira menurut Kak Rama, bisnis SPBU itu mampu nggak sih bertahan? Iya ya, kan kita udah mulai banyak
Apa? Udah masuk era-era Masuk mobil listrik era-era nih, mobil EV, listrik, electrical iya. vehicle. Motor juga ada yang pakai tenaga listrik juga. Yes, betul. Kalau menurut riset dari DBS Bank beberapa waktu lalu, volume penjualan mobil listrik bakal naik sampai 24% per tahunnya secara compounding. Oke. Jadi nanti di tahun 2030 kira-kira Kenaikannya ya. kenaikan mobil listrik itu bisa sampai 22,3 juta unit. Kenaikannya cukup signifikan kalau menurut aku ya. Betul. Selain data dari DBS Bank tadi nih Kak Rama, ada juga data dari Pertamina.com. Wah, apa tuh kata Pertamina? Nah, menurut data itu nih Kak Rahma, permintaan BBM turun hingga 35%. Kacau ya? Lumayan juga ya. Lumayan ya. Lanjut gak? Yang memungkinkan jika SPBU akan digantikan oleh SPKLU. Tadi kan lo bilang bakal ada SPKLU. Yes. Kalau menurut CEO Subholding Power and New Renewable Energy atau NRE Pertamina yang bernama Pak Heru Setiawan, nantinya SPBU itu bakal digabung sama SPKLU. Oh, bisa jadi berdampingan mungkin kali ya? Iya, jadi join. Kalau misalnya kita lihat di negara lain nih, BMers, kayak misalnya di Inggris gitu, penjualan mobil bensin bakal dihentikan di tahun 2030 loh. Oh, berarti digantikan mobil listrik ya? Iya kan, soalnya udah lebih futuristik gitu. Iya sih, benar-benar. Dan mungkin infrastruktur di sana tuh lebih memadai gitu loh. Udah lebih siap cepat, udah mungkin siap ya. gitu untuk adanya mobil listrik. Oke, kalau di Indonesia gak gimana nih gak? Nah, kalau di Indonesia nih BMers ya, kayaknya SPBU masih tetap bertahan nih. Karena kan mengingat balik lagi nih, infrastruktur untuk mobil listrik belum memadai cukup maksimal. Gitu. Jadi masih ya pelan-pelan kayak gitu, bertahap. Jadi, kalau misalnya kamu mau berencana bisnis franchise SPBU, kayaknya sih masih menguntungkan ya. Masih di masa-masa menguntungkan, betul. Tapi baik lagi kayak tadi, ya tahunan lah balik modalnya. Iya, lagi juga nanti Harus kan sabar-sabar. bertahap ya, nggak Yes. bakal langsung ganti jadi apa PKLU, SPKLU. iya bertahap juga itu pastinya. Mm-mm. Sekian dulu nih BM pembahasan kita tentang Bisnis franchise SPBU. kalau kalian mau buka aja, asal punya duit dan syarat administrasinya lengkap. Betul banget. Pokoknya jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa follow Instagramnya Bisnis Muda di @bisnis.muda.id. Dan buat kalian yang suka nulis-nulis nih, nulis aja di websitenya Bisnis Muda. Apa Kak Rama? Di bisnismuda.id dong pastinya. Oke, sampai di sini dulu ya episode kali ini. Sampai jumpa di episode luar selanjutnya. Bye, Bemers!